Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Para alim ulama yang sama-sama kita hormati dan muliakan, orang-orang tua kita dari dakwah, hadirin bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Majlis kita malam hari ini adalah majlis fikir. Bukan hanya sekedar kita mendatangkan diri kita di tempat ini, tapi kita nggak ada fikir, nggak ada kerisauan. Maka yang diharapkan oleh orang tua kita, masyayikh kita, ulama-ulama kita dalam dakwah, setiap kita mendengarkan bayan, setiap kita berdakwah di mana saja, maka mesti harus ada kerisauan, harus ada fikir, supaya majlis kita ini betul-betul ada manfaatnya untuk kita.
supaya ada yang kita bawa pulang, bukan hanya sekedar setelah mendengar biasa-biasa saja. Soalnya ada di antara kita yang hadir ke sini hanya niatnya mendengarkan bayan. Bukan itu niatnya. Sekedar ke sini untuk berjumpa kawan. Bukan itu niatnya. Tapi kita datang ke tempat ini untuk membawa fikir, membawa kerisauan. Bagaimana kita pulang ini membawa fikir dan risau. Kita semua yang hadir saat ini, semua teman-teman kita, keluarga kita, dan seluruh umat, kita fikirkan supaya semuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua taat kepada perintah Allah, semua menghidupkan sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis kita ini majlis yang mulia, tapi kemuliaan itu tidak bisa kita bawa kalau kita tidak punya fikir. Sehingga dikatakan bahwa kemuliaan kita yang sesungguhnya ada dalam fikir kita. Apa yang kita fikirkan? Di zaman baginda Rasulullah SAW, dan ini sering disampaikan oleh masyayikh kita, bahwa suatu ketika Rasulullah SAW jumpa dengan sahabatnya yang bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu baginda Rasulullah SAW, yang pada waktu itu masih muda, umurnya sekitar 20 tahun ke bawah, tidak sampai 20 tahun. Maka Rasulullah SAW jumpa dengan sahabatnya ini dalam keadaan dia sedang memikirkan sesuatu. Maka ditanya oleh Rasulullah, "Hai Abdullah, apa yang kamu fikirkan? Saya melihatmu sedang memikirkan sesuatu." Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, "Benar ya Rasulullah, saya sedang memikirkan sesuatu. Saya sedang memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, keagungan Allah dalam ciptaan-ciptaannya. Allah menciptakan langit, menciptakan bumi dan seluruh isi-isinya. Begitu hebat, begitu besar. Bahkan dikatakan dunia tempat kita berpijak ini, tempat kita hidup ini, dibandingkan dengan langit pertama, maka gambarannya digambarkan oleh ulama. Bahkan dalam hadis dikatakan, diceritakan dalam suatu riwayat, seperti bola cincin atau cincin yang dilemparkan ke padang pasir yang sangat luas. Jadi bola cincin itulah dunia dibandingkan dengan langit yang pertama. Begitu juga dengan langit yang pertama menuju ke langit yang kedua, sama juga seperti itu besarnya. Besarnya langit yang pertama dibandingkan dengan langit yang kedua seperti cincin yang kita lemparkan di padang pasir yang sangat luas, itulah langit yang kedua. Begitu juga dengan langit yang ketiga, langit yang keempat, langit yang kelima, langit yang keenam, sampai langit yang ketujuh, sampai ke arasy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dibandingkan, dikumpulkan seluruh dunia beserta isi-isinya dan 7 petala langit, kalau dibandingkan besarnya dengan arasy-Nya Allah, itu seperti cincin juga yang dilempar ke padang pasir. Bagaimana besarnya arasy-Nya Allah? Itu baru arasy-Nya Allah. Bagaimana yang menciptakan arasy-Nya Allah? Bagaimana hebatnya, bagaimana agungnya, bagaimana besarnya Allah, sang pencipta alam semesta jagat raya. Hadirin rahimakumullah, inilah yang dipikirkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau memperhatikan bintang.
Dikatakan bintang ini kalau kita lihat sekarang seperti beberapa saja, 1 juta, 2 juta. Dikatakan bahwa bintang-bintang yang ada di langit itu lebih besar daripada matahari yang kita lihat setiap hari. Bahkan banyaknya lebih banyak daripada butiran pasir yang ada di lautan. Coba, ini tidak masuk akal. Tapi itulah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit diciptakan tanpa tiang. Ini yang perlu kita fikirkan, bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, wahai Abdullah, fikirmu seperti ini lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Memikirkan keagungan Allah saja sesaat itu lebih baik, lebih berharga, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada ibadah 1 tahun. Begitu hebatnya fikir itu. Hadir rahimakumullah, di lain waktu Rasulullah SAW berjumpa lagi dengan sahabatnya yang bernama Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau juga sama dilihat oleh Rasulullah dalam keadaan seperti memikirkan sesuatu. Maka ditanya juga oleh Rasulullah SAW, "Hai Abu Hurairah, apa yang kamu pikirkan? Kok saya lihat kamu sedang memikirkan sesuatu?" Maka beliau menjawab, "Benar ya Rasulullah, saya ini sedang memikirkan bagaimana nasib saya di alam akhirat. Bagaimana keadaan ketika sudah meninggalkan dunia? Bagaimana keadaan saya nanti ketika di alam barzah? Apakah saya bisa menghindar dari siksa kubur? Berjuta-juta tahun menunggu di alam barzah, yang di situ di akhirat itulah awal daripada kehidupan akhiratnya Allah, yang waktunya 1 hari sama dengan 1000 tahun ketika di alam dunia. Kalau menunggu 70 tahun dikalikan 1000, berapa juta tahun? Menunggu lagi lebih lama lagi. Bagaimana keadaan saya nanti di alam barzah ya Rasulullah, yang di situ digambarkan oleh Rasulullah begitu sempit tempat itu? Apakah saya bisa selamat daripada azab kubur ya Rasulullah? Itu baru awal, belum lagi setelah dibangkitkan fi yaumil ba'ts. Setelah dibangkitkan, orang-orang dibangkitkan, belum dikumpulkan kepada mahsyar. Setiap orang engkau ceritakan bahwa ada yang dibangkitkan dalam keadaan tubuhnya tubuh manusia, tapi kepalanya kepala babi. Tubuhnya manusia, kepalanya kepala anjing. Tubuhnya manusia, kepala monyet, kepala ini dan itu. Apakah saya bisa sempurna dibangkitkan ya Rasulullah? Itu yang saya pikirkan ya Rasulullah. Belum lagi setelah pembangkitan dikumpulkan lagi yuhsyar, dikumpulkan di padang mahsyar. Semua manusia dikumpulkan, dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir lahir nanti, semua berkumpul dalam satu padang, satu lapangan. Bukan berkumpul dalam keadaan santai, dalam keadaan punya rumah dan lain sebagainya. Di situ kita berkumpul tidak berpakaian sama sekali. Tidak ada kain yang melekat dalam tubuh setiap manusia di padang mahsyar. Bahkan tidak ada yang menggunakan alas kaki. Semua khufatan, uratan, semua dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian. Dan pada waktu itu digambarkan di dalam riwayat, matahari didekatkan kepada kepala seluruh manusia. Bahkan dikatakan 1 mil saja. Ada yang mengatakan 1 mil itu 1 jengkal, ada yang mengatakan 1 kilo, ada yang mengatakan seluruh ini. Seberapapun jarak 1 mil itu belum mengalahkan jarak matahari yang sekarang jutaan kilometer.
hari ketika dekatnya sampai sedekat seperti itu. Maka diceritakan, digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa pada saat itu manusia berdatangan dengan dibanjiri oleh keringat-keringatnya masing-masing. Ada yang keringatnya sampai betis, ada yang sampai perut, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Itulah keadaan di padang mahsyar. Apakah saya selamat ya Rasulullah? Bahkan orang-orang manusia yang tidak tahan dengan panasnya padang mahsyar mengatakan, ya Allah, arihna walau fi jahannam. Coba, saking panasnya di padang mahsyar, saking tersiksanya manusia di padang mahsyar, saking dahsyatnya siksaan di padang mahsyar, sehingga manusia yang tidak tahan mengatakan, istirahatkan kami ya Allah, walaupun kami masuk ke neraka jahanam. Belum tahu mereka neraka jahanam itu seperti apa. Bahkan lebih jauh lebih panas lagi dibandingkan dengan padang mahsyar. Tapi saking capeknya dalam keadaan berdiri, telanjang berdiri ratusan juta tahun berdiri. Kita berdiri di dunia saja berapa jam sudah capek. Berdiri depan saudara saja tidak mampu. Di hadapan saudara kita untuk mengatakan, Allah, dunia sementara, akhirat selama-lamanya, susah. Coba banyak di antara kita yang sudah 4 bulan 40 hari setiap tahun tapi tidak kuat untuk berjaulah satu. Berapa banyak di antara kita yang sudah 4 bulan setiap tahun mau jaulah satu masih terpisah-pisah satu-satu. Banyak yang kita dengar kamu hari seperti itu. Apa yang ditakutkan? Disitulah sebenarnya dakwah yang sebenarnya. Ketika kita berkumpul menjumpai saudara kita, disitulah nanti Allah akan datangkan, turunkan hidayah. Malah kita terpisah-pisah, masih malu, masih takut dengan masyarakat, masih malu dengan manusia, tidak malu dengan, tidak takut nanti bagaimana merasakan berdiri ratusan ribu tahun di padang mahsyar yang begitu panas. Maka kita niat semua buat jualan satu, insya Allah. Niat buat jualan satu dengan sempurna, minimal 45 menit. Ini ada yang buat rombongan tapi hanya 10 menit balik ke masjid. Ini yang ngerasa saja, yang tidak ngerasa nggak apa-apa. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu dahsyatnya di padang mahsyar. Itu baru di padang mahsyar, menunggu giliran, ngantri untuk menerima catatan amalan kita, untuk ditimbang amalan kita. Apakah kita akan ambil catatan amalan kita lewat sebelah kiri atau kanan? Itu masih mengkhawatirkan, menakutkan. Maka disitulah orang semuanya akan menyesal kenapa dulu waktu hidup di dunia tidak mau keluar 4 bulan. Kenapa dulu waktu hidup di dunia ditaskil berkali-kali ke rumah kok nggak mau keluar, nggak mau mencatat nama, sekedar mencatat nama saja berat. Bagaimana Allah gunakan? Mau mencatat nama saja, menulis nama di tim taskil saja berat sekali. Gimana Allah akan gunakan untuk keluar ke negeri jauh, yang sejauh-jauh? Maka insya Allah nanti waktu taskil semua mencatat nama, insya Allah. Insya Allah. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu belum selesai. Setelah dicatat amal, kita akan melewati, manusia akan melewati satu jembatan. Jembatan ini bukan sembarang jembatan, bukan jembatan seperti yang kita lewati sekarang. Itu mah enak sekali. Ini jembatan digambarkan oleh Rasulullah SAW, kecilnya lebih kecil daripada rambut manusia, lebih tajam daripada pedang yang paling tajam di dunia. Gimana bisa lewat? Jangankan mau menginjakkan kaki di situ, mau lompat saya sudah langsung.
maka tidak ada yang bisa menolong ketika itu kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali hanya pertolongan Allah. Maka kalau kita ingin ditolong nanti oleh Allah, ketika kita hidup di dunia pun kita mesti harus menolong agama Allah dengan keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita niatkan umur kita yang sebentar lagi tidak tahu kapan, besokkah, seminggu lagi kah, 1 tahun lagi kah, kita tidak tahu. Mau muda, mau jenggotnya sudah putih, mau masih hitam, semuanya sama. Kita sedang menanti penantian. Nanti saatnya tiba, Allah akan cabut nyawa kita semua. Hadirin rahimakumullah, itulah yang dipikirkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apakah saya selamat ya Rasulullah di jembatan yang begitu kecil itu? Apakah saya bisa melewati neraka jahanam? Karena jembatan ini di bawahnya langsung neraka jahanam. Kalau tergelincir sedikit saja langsung ke neraka jahanam. Masih di ujung sana surga. Itu yang difikirkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya Allah, ya Rasulullah. Maka apa sabda Rasulullah SAW untuk Sayyidina Abu Hurairah, dan yang seperti Sayyidina Abu Hurairah mikirkan seperti itu. Fikirmu seperti ini wahai Abu Hurairah saat saja, maka itu lebih baik daripada 7 tahun ibadah. Memikirkan keadaan kita, bagaimana keadaan saya di alam barzah, di alam kubur, bagaimana keadaan saya ketika hari kebangkitan yaumul ba'ats, bagaimana keadaan saya ketika dikumpulkan di padang mahsyar yang begitu panas dahsyat, bagaimana keadaan saya ketika menerima amalan catatan amal, apakah amalan kanan apa kiri, apakah saya bisa selamat meniti sirat jembatan yang begitu kecil dan tajam sampai ke dalam surga Allah. Fikir seperti ini, Allah akan berikan pahala lebih baik daripada 7 tahun ibadah. Begitu hebatnya fikir sesaat. Dan di lain waktu lagi Rasulullah SAW berjumpa lagi dengan satu sahabatnya, sahabat yang paling teguh, sahabat yang paling hebat imannya, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dikatakan imannya Sayyidina Abu Bakar ini kalau ditimbang dengan imannya seluruh umat, mulai dari Sayyidina Abu Bakar, ditimbang dengan imannya Sayyidina Abu Bakar, maka imannya Sayyidina Abu Bakar akan mengalahkan seluruh imannya umat sampai hari kiamat. Saking besar kuatnya imannya Sayyidina Abu Bakar. Beliau juga dijumpai oleh Rasulullah SAW dalam keadaan memikirkan sesuatu, seperti memikirkan keningnya kelihatan. Kalau orang berpikir itu keningnya kelihatan, kita keningnya nggak pernah kelihatan memikirkan. Yang dipikirkan hanya gaji bulanan, yang dipikirkan keuntungan dunia. Ini sahabat memikirkan perkara yang akan dihadapi di akhirat. Maka ditanya oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, kok aku melihat wajahmu seperti memikirkan sesuatu? Maka dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, benar ya Rasulullah, saya sedang memikirkan umat manusia yang begitu banyak, yang belum yakin kepada Allah, masih banyak yang belum beriman kepada Engkau ya Rasulullah. Aku memikirkan mereka, bagaimana caranya supaya mereka semuanya tidak ada yang masuk ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya taat kepada Allah, semuanya menghidupkan sunnahmu, semua masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang difikirkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Hari-hari yang difikirkan oleh beliau itu bukan hanya ketika beliau dijumpai oleh Rasulullah saja, tapi hari-hari
Beliau memikirkan bagaimana seluruh siapa saja yang dia temui, siapa saja yang beliau jumpai, semua diajak bagaimana seluruhnya masuk ke dalam syurga. Bahkan yang difikirkan bukan hanya yang masih hidup pada waktu itu, yang masih belum lahir pun, yang masih akan lahir setelah beliau, setelah masa zaman sahabat, difikirkan juga oleh Sayyidina Abu Bakar bagaimana seluruh manusia ini semuanya masuk ke dalam syurga. Hadir rahimakumullah. Ini fikirnya orang yang paling kuat imannya. Maka apa sabda Rasulullah SAW terhadap Sayyidina Abu Bakar yang fikirnya seperti itu? Wahai Abu Bakar, fikirmu sesaat saja seperti itu sama pahalanya dengan kamu beribadah 70 tahun. 70 tahun ibadah dikalahkan dengan memikirkan saudara kita bagaimana bisa taat kepada Allah, bagaimana memikirkan seluruh umat yang ada di Amerika sana banyak yang masih belum mengenal Allah, bagaimana kita memikirkan di Afrika sana masih banyak yang ingkar kepada Allah, memikirkan saudara-saudara kita yang ada di Cina sana bagaimana semuanya mengenal Allah, memikirkan bagaimana di seluruh dunia semua manusia mengenal Allah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah fikir yang sangat kuat yang mesti harus kita bawa dari sini. Kalau hanya sekedar mendengar bayan-bayan, banyak di YouTube itu kalau bayan-bayan itu tinggal santai saja, tinggal tidur di atas kasur, setel YouTube, sudah di situ dengar bayan. Tidak sampai di sini. Di sini orang yang datang ke sini membawa fikir dan risau. Karena sekarang hadir rahimakumullah, masyayikh kita, amir dunia, amir kita Maulana Sa'ad Damat Barakatuh, setelah kita mendengar kemarin Kalkuzari, beliau sudah mengamanahkan perjuangan agama ini ke seluruh dunia, lebih kemana saja di seluruh negeri, kepada orang-orang Indonesia, orang-orang kesusahan, yang di India kesusahan untuk keluar, yang di Pakistan kesusahan, yang di Saudi kesusahan, yang di negara Arab kesusahan, yang di negeri kufuristan juga kesusahan untuk bisa berdakwah, menjumpai saudara-saudaranya di setiap penjuru dunia. Tapi Indonesia diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah, kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa keluar ke seluruh dunia. Kalau kita tidak ambil ini, kita sangat merugi hadirin. Sekarang kiamat tak tahu kapan, tapi tanda-tandanya sudah banyak bermunculan. Kita tidak tahu sampai kapan akhir dunia ini. Jangan sampai kita duluan ditazkir oleh malaikat Israel sebelum menuju ke seluruh dunia berdakwah. Hadirin rahimakumullah, takazah agama sangat banyak sekarang. 13.000 jamaah yang akan diberangkatkan sebelum dan waktu Zulqa'dah. Itu bukan hal yang mudah kalau kita tidak berusaha, tidak mau ambil bagian, tidak mau mencatat nama, bergerak ke halaqah, ke zon masing-masing untuk membuat jamaah sebanyak-banyaknya. Siapa lagi yang akan bergerak hadirin? Apakah kita akan nunggu Gunung Rinjani akan bergerak untuk menaskil kita? Kemarin mereka sudah digerakkan oleh Allah dengan gempa, dengan berbagai macam musibah. Itu diantara caranya Allah menyayangi kita sebenarnya, supaya hati kita tergugah. Kenapa saya belum bergerak? Kenapa saya belum keluar? Kenapa saya belum mencatat nama untuk keluar 4 bulan, 6 bulan setiap tahun? Silahkan hadir rahimakumullah, kita tampilkan nama kita sekarang.
Kita tampilkan nama kita di tim tasyil. Semuanya yang hadir kalau bergerak semuanya sebelum Zuhur Qudama, insya Allah saya yakin 13.000 bisa diambil oleh NTB saja. Silahkan hadir. Bismillah. Baik teman sekalian, jadi dua-duanya bapak-bapak di sini pada hakikatnya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban usaha yang berat ini, usaha dakwah. Maka kita berbentuknya pikir seluruh alam, tidak ada cara lain. Kita berdiri sambut takazah ke negeri jauh, ke seluruh dunia. Berdiri soal. Untuk takazah pertama registrasi ulama yang akan berangkat 1 tahun. Insyaallah. 1 tahun. Yang kedua silakan berdiri. Ulama yang akan berangkat 1 tahun kedua dan 1 tahun pertama, silakan berdiri. Mari Pak, termasuk beliau kita doakan. Amin, amin. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari Pak, berdirinya Pak ini gratis, nggak bayar. Masya Allah ya. Sedikit pengorbanan Allah pandang ya. Jadi kita telah dengarkan tadi bayan berkoar-koar. Maka tidak ada cara lain. Yang merasa sudah kita bangun berdiri dan sambut takazah registrasi ulama 1 tahun yang kedua dan 1 tahun yang pertama. Bismillah, mari Pak. Kemudian ulama dan kasar suara. Nah, selanjutnya Pak. Jadi takazah selanjutnya yakni negara jauh. Masya Allah. Bismillah Pak. Yang sudah IPB India, Pakistan, Bangladesh silakan berdiri. Sambut takazah berangkat ke negara jauh.